Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warjukni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa saja tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa ya selalu mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah: pertama, siswa dapat membaca dan menerjemahkan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang kedua, siswa dapat menghafalkan setiap mufrodat yang terdapat pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan isi kandungan dari Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Sehingga dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia atau bagaimana proses terjadinya manusia. Yang pertama berasal dari saripati tanah atau sulalatim min tin, di mana pada hakikatnya manusia berasal dari suatu tempat yang sangat rendah, yaitu saripati tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saripati tanah ini menjadi air mani atau nutfatan. Kemudian air mani atau sperma ini disimpan atau ditaruh di dalam sebuah tempat yang sangat kokoh dan aman yang disebut dengan rahim atau qararim makin. Nah, rahim ini hanya dimiliki oleh seorang wanita atau ibu. Dari rahim ini berkembang menjadi halaqatan atau segumpal darah. Kemudian segumpal darah ini berkembang menjadi mudghatan atau segumpal daging, kemudian berkembang lagi menjadi idhaman atau tulang belulang, kemudian dibungkus lagi dengan lahman atau daging, sehingga terjadilah khalqan akhar, yaitu makhluk lain. Yang dimaksud dengan makhluk lain di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda dengan ciptaannya yang lain, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, dan jin. Pada ayat ini juga mematahkan teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari seekor kera atau berevolusi dari kera. Al-Mufrodat atau kosakata yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 adalah walaqad khalaqna, dan sungguh kami telah menciptakan al-insan, manusia, sulalatin, saripati, tin, tanah, nutfatan, air mani,
qararim makin, tempat yang kukuh atau rahim. Alaqatan, sesuatu yang melekat. Mudghatan, segumpal daging. Idhoman, tulang belulang. Fakasauna, kami bungkus. Lahman, daging. Ansya'nahu, kami menjadikannya. Khalqan akhar, makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallah, maha suci Allah. Berikut adalah tajwid atau hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Yang pertama, ikhwa. Min sulalatin. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Huruf nun dibaca samar, berbunyi eng sekaligus masuk ke huruf sin. Adapun ikhwa dibagi menjadi dua, yaitu ikhwa hakiki dan ikhwa syafawi. Ikhwa hakiki apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah seperti kaf, qaf, fa, dhot, tot, dan lain sebagainya. Sedangkan ikhwa syafawi apabila huruf mim, sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba saja. Selanjutnya hukum bacaan idgham bi gunnah. Sulalatim min. Tanwin berupa kasrotain bertemu dengan huruf mim atau tanwin melebur ke dalam mim, dibaca dengung dan ditahan selama 2 harokat. Pada intinya, idgham bi gunnah terjadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf hijaiyah, yaitu mim, nun, ya, dan waw. Contoh lainnya seperti yauma idzi yasduru. Selanjutnya, alif lam syamsiyah. Khalaqnan nutfah. Alif lam bertemu dengan huruf nun, maka alif lam melebur ke dalam huruf nun. Lamnya dibaca tidak jelas. Sedangkan alif lam qamariyah, khalaqnal insan. Alif lam bertemu dengan huruf alif, maka alif lam dibaca jelas. Berikut adalah yang termasuk dalam alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah beserta contohnya. Selanjutnya adalah hukum bacaan gunnah. Contohnya thumma, mim bertasydid, huruf mim dibaca dengan dan ditahan selama 2 harokat. Hukum gunnah tidak hanya berlaku pada mim tasydid saja, akan tetapi juga pada nun bertasydid. Terakhir, hukum bacaan izhar. Khalqan akhar. Tanwin berupa fatatain bertemu dengan huruf hamzah, tanwin pada huruf khaf dibaca jelas. Adapun izhar atau jelas dibagi menjadi 2, yaitu izhar halqi dan izhar syafawi. Izhar halqi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, go, ha, dan jim. Sedangkan izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain dari huruf ba dan mim. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.